Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Nah ini cantolan tok teman. Ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, kamari bocor teman-teman ya. Jadi meja tak pindah di ruang tamu ya. Ya hujannya deras sekali ya. Nggak tahu di tempat Anda apakah sudah banjir. Ya kita lihat di berita-berita ya teman-teman, itu banjir di mana-mana gitu. Ya, ini penuh dengan keberkahan gitu ya. Ya. Hujan nih, ya, banjirnya ya itu karena ulah kita sendiri kok. Karena ulah kita sendiri. Kita tidak perlu menyalahkan pemerintah ya. Semua elemen yang ada di situ semua terlibat. Ya, masyarakatnya terlibat mendirikan bangunan ya yang tidak sesuai ya. Kalaupun sesuai pun ya juga tetap merugikan alam itu ya. Ya. Ya, kalau kita mau katakanlah alam kita ini bagus ya. Ya kita kembali ke masa lalu itu loh. Omai gedek ya. Terus lantai ini tanah kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu daya serap air itu akan bisa maksimal gitu. Oma joglo niku ya. Tapi sih tidak di porselen ya. Jadi memang berlantai tanah gitu. Tapi ya kita tidak bisa ya, memang kondisi kita ini sudah seperti ini ya. Ya jadi kalau di tempat Anda banjir ya dinikmati saja ya. Dinikmati saja, memperbanyak rasa syukur kita kepada Tuhan. Menanggapi komentar saudara Khairul Rofiki, aku Jumat Wage, aku pernah diruqyah tapi yang ruqyah nggak sanggup. Kendang kupingnya mau pecah katanya. Nah, itu tanda ya bahwasanya setan jin yang ada di dalam tubuhmu lebih besar daripada peruqyahnya. Ya, bukan karena wetonmu yang kuat, bukan, tapi karena ada jin setan yang ada di dalam tubuhmu. Itu lebih besar energinya daripada si peruqyahnya. Ya, makanya yang paling mudah ya, yang paling rekomendasi itu ketika kita mau melakukan ruqyah mandiri itu kita lakukan sendiri. Ya, itu yang paling rekomendasi. Ya, melalui bantuan orang lain ya tidak masalah. Itu hanya sifatnya membooster, memberikan bantuan energi. Yang paling penting itu adalah kesadaran diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kondisi Anda sebelumnya. Itu ya mindset seperti itu yang harus dibangun. Kalau Anda tidak seperti itu, masih sama seperti yang dulu ya. Kelakuannya ya ngono iku tetep pancet ayo. Tidak ada perubahan nanti, tidak akan ada manfaatnya, juga tidak akan ada perubahan. Ya. Apa ini? Puasa bila ruh, minum vitamin, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja ya. Masalahnya vitamin tersebut mengandung unsur hewani enggak gitu loh ya. Kadang kita ini lucu ya teman-teman ya, lucu gitu loh ya. Ibarat Anda ini katakanlah puasa tapi Anda doping gitu loh ya. Padahal Anda puasa ya. Puasa itu kan melatih kemampuan pengendalian diri Anda gitu. Kemampuan batin Anda. Lah terus Anda ini mau doping ya dengan minum vitamin. Lah ini kan yo sama saja, Anda ini tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Misalkan ya, saya ini katakanlah mau puasa Ramadan. Terus saya akan minum vitamin yang membuat saya itu tidak lapar seharian gitu. Kira-kira posomu ono hasilnya tidak ada. Ya. Nah, kita ini harus pakai logika ya. Kadang segala sesuatu itu tidak harus katakanlah harus mikir-mikir syariat tok ya. Aturannya seperti ini ya, kita harus pakai logika juga gitu ya. Kira-kira pantas tidak Anda ini katakanlah poso terus gawe doping ya. Ya. Atau Anda puasa minum pil tidur gitu ya. Supaya Anda tidak bangun ketika sahur ya, ketika buka. Ya, gak usah poso ya. Itu komentar ya, saudara kita ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda nggak sakar PDW ya.
Pertanyaan semacam itu adalah nafsu Anda yang tidak bisa dikendalikan. Ya, Anda sebenarnya ya dalam hati kecil Anda ini Anda mau puasa, mau tirakat. Tapi ya nafsu Anda ini ngomong takok oleh ndak minum obat, minum vitamin gitu loh ya. Nah, ini kan ya lucu ya. Ya, paham ya? Terus juga mengomentari ya saudara kita dari si breaker dari Lampung, si breaker apa? Subscriber ya. Gimana caranya Jumat Wage bahagia dan banyak harta benda? Amin. Ya, lek bahagia itu wis otomatis tercukupi lah ya. Lahir dan batinnya tercukupi. Ya. Bagaimana supaya Anda bahagia? Ya Anda kudu pinter. Itu syarat utama Anda bahagia itu Anda pinter. Kedua, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu untuk ketenangan batin. Bahagianya itu di situ, ya. Untuk kekayaan Anda kudu pinter, ubet, ya. Untuk katakanlah kebahagiaan, ya. Anda kudu spiritualis, ibadahnya sing kenceng, tirakati sing kenceng. Nah orang itu ndak seperti itu, pinginnya instan kok itu loh. Loh ya teman-teman, coba ya, tak contohkan ini TikTok lagi supaya Anda ya. Katakanlah saya ini ndak punya sampel ya, untuk saya buat video gitu ya. Loh, teman-teman ya, ini sampel ini dikirim teman-teman ya. Saya iseng-iseng saja ya. Saya iseng-iseng saja ya. Di situ ada tulisannya sampel gratis. Tak klik tek 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 terkirim. 2 hari dikirim. Ya, ini saya buatkan videonya ya sampai sekarang gitu. Soal laku ndak apa-apa. Saya menghargai dia gitu loh. Dia sudah memberi, saya harus lebih banyak memberinya gitu ya. Ya, nggak peduli tak buatkan video sampai nanti akhir bulan. Ya, sehari 5 kali, berapa video gitu ya. Sehari 5 video, 5 kali 3, 150 video tak buatkan ini. Ya. Walaupun katakanlah videonya cuma 1 menit. Tidak ada kendala loh review produk gitu. Ya, jadi jangan ada alasan Anda ini katakanlah tidak punya sampel. Ini saya juga nunggu lagi ya lem HP ini. Saya ngajukan itu lem HP. Kebetulan kemarin HP saya lepas ya, tak lem G. Harusnya pakai lem itu gitu loh ya. Tapi punya saya tak lem G. Karena LCD-nya sudah pecah juga gitu ya. Nah itu. Ini juga datang ya, paling entar sore datang. Sudah kemarin kok proses dikirim gitu. Jadi tidak ada hambatan ya. Tidak ada alasan, bukan hambatan. Nah, hambatannya ada dari diri kita sendiri. Hambatan untuk bisa sukses itu tidak ada. Ya kebanyakan itu dari diri kita kok. Ya. Tidak ada sesuatu itu yang katakanlah mudah gitu ya. Ketoi saya upload video. Ya kemarin dapat 100.000 ya. Kemarin lagi ya itu dapat berapa? 34.000 teman-teman. Ya lumayan tuh. Kena gitu ke beras 2 kilo ya. Loh ya. Dari TikTok itu dapat beras 2 kilo. Kemarin 30.000 ya, kita cek hari ini dapat berapa. Terus kadang saya enggak mikir apakah video saya ditonton atau enggak mikir. Tapi kita terus buat video gitu loh. Ya. Loh ya. Kita terus buat video sambil kita evaluasi pelan-pelan sambil mengumpulkan modal. Ya, saya dapat 130 ya. Hari ini penjualan 115.000 sudah. Dapat komisi 15.000, enggak kelihatan ya. Nah, itulah. 15.000. Penjualan 168.
Ya. Jadi saya sudah menjualkan barang milik orang 168.000 dari video saya. Komisi saya 15.000. Ini jam berapa loh teman-teman? Ini jam 8 pagi loh. Ya, nanti paling malam ya antara 30 sampai 50.000 gitu loh. Ya karena memang barang yang saya jual itu ya komisinya itu 1.000, 2.000 gitu loh. Enggak apa-apa, saya anggap sebuah latihan gitu loh ya. Ya. Ini saya anggap sebuah latihan gitu loh ya. Nanti ketika saya sudah punya HP yang katakanlah jernih, ya, sudah punya produk barang ya, yang katakanlah nilai jualnya mahal, wah itu beda lagi gitu loh. Kita tingkatkan gitu loh ya. Enggak apa-apa gitu loh. Ini anggap sebagai belajar dulu, belajar tapi dibayar. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi untuk bisa sukses ini kita kudu pintar, kita kudu cerdas. Lah pintar cerdas itu bisa dicari sambil jalan. Oh iya teman-teman. Dulu saya masuk ngerti ya TikTok ini enggak ngerti ya teman-teman ya. Saya lihat itu ya. Nah, kemarin juga kena pelanggaran. Ya upload video itu kena pelanggaran. Katanya barang yang saya upload itu bukan sesuai dengan barangnya. Terus saya banding, terus berhasil. Ya. Padahal ya barang yang saya upload itu sesuai dengan apa yang saya cantumkan di barang itu. Cuma bedanya ya, barang yang di barang itu satu set. Ya, saya cuma beli satu karena tinggal satu gitu ya. Bekasnya. Nah, ya, jam segini sudah dapat 12.000 teman-teman. Ya. Jadi sudah dapat 12.000. Pak kelihatannya. Nah. Jadi kita tinggal tarik itu ya, tinggal tarik, klik 2 kali, tarik otorisasi oke, masuk rekening. Enggak pakai lama. Loh, ya. Yang Anda harus lakukan ya, teman-teman jemaat wagi. Latih belajar. Itu yang saya lakukan juga seperti itu teman-teman ya. Saya setiap hari upload ya 5 video. Ini saya sambil upload ya. Ya, untuk di TikTok itu saya sambil upload ya. Saya buat materi semacam ini ya. HP saya upload, yang satunya upload tadi. Ya. Upload teman-teman. Jadi satu upload. Satu juga lihat ya bagaimana proses ya pengiriman barang saya ini apakah sudah sampai gitu ya. Ya, jadi dari hasil ya saya dapat 100 berapa itu. Saya dapat 130. Itu tak belikan barang. Ya, tak belikan barang di Shopee yang itu nanti tak review. Barangnya juga saya gunakan. Ya. Apa saja yang saya beli. Ya, saya beli sabun ya. Sabun apa itu? Sabun cuci itu loh. Suklin, yo Rinso, yo Daya, Sayang. Sabun warna 4, terus keran ya. Keran saringan itu. Pokoknya uang yang saya dapatkan ya. Uang yang saya dapatkan dari TikTok, saya belikan barang, tak review, tak buat video. Dan barang itu bisa saya gunakan untuk sehari-hari. Paham? Ya, jadi tak putar lagi. Ya. Tak putar lagi menjadi bentuk barang, bisa saya review, bisa saya gunakan. Ya contoh misalkan, saya beli Rinso tak review, ya saya buatkan katakanlah 10 video. Itu nanti Rinso itu akan menghasilkan Rinso lagi, gitu. Pendapatan Rinso tadi. Loh ya. Nah inilah ya. Hal semacam ini kan butuh pinter gitu loh ya. Hal semacam ini butuh cerdas. Lah cerdas itu bukan berarti dari sananya saya cerdas ya enggak ya. Kita mau belajar gitu. Mau mengendalikan nafsu kita. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari saudara kita yang katakanlah saya tidak punya modal. Ya, Anda bisa melihat YouTube saya ya. Video YouTube saya berarti Anda sudah punya modal.
HP, ya, kuota. Anda tidak punya sampel produk misalkan, Anda bisa gunakan pinjem gitu. Di tanggamu ini, tetanggamu ono barang opo sing tuku, yang itu ada di marketplace. Daun suklin itu loh ono, sabun segala macam jenis sabun ono. Nah, itu bisa Anda review ya, bisa Anda buatkan videonya, juga bisa menghasilkan uang. Nah itulah teman-teman ya, pentingnya kita ini untuk terus belajar. Jadi tidak ada alasan ya. Terus apalagi nih, Retno Aziz, punya tenaga ya modal tenaga, bisa sukses, yang penting semangat. Loh iya, Anda punya tenaga ya modal tenaga. Loh, apa yang ada itu loh teman-teman, itu bisa dipelajari. Ya, ya memang kelihatannya buat konten semacam ini tidak capek teman-teman, capek sekali teman-teman ya. Misalkan butuh buat video berapa? 8 menit, 10 menit ya. Terus uploadnya berapa? Pokoknya satu video itu kurang lebih, kalau 8 menit kurang lebih setengah jam lah, itu finish ya, satu video. Nah itu di YouTube. Kalau di TikTok lebih mudah lagi ya. Anda buat video pendek, 1 menit, 2 menit, 3 menit sudah ya. Ada juga yang sampai 10 menit ya. Kemarin saya buat itu 10 menit 15 menit teman-teman. Nggak tahu ternyata di sana batasannya itu cuma 10 menit. Akhirnya ya kepotong ya, yang 5 menit kebuang. Nah ini kalau Anda suka dengan bisnis digital gitu ya, artinya semakin banyak video Anda, maka peluang Anda untuk bisa mendapatkan hasil ya, dari komisi tadi, dari makelar. Ibarat ya di TikTok itu makelaran produk gitu. Anda makelaran sepeda ya bisa dilakukan di TikTok. Ya, makelaran korek ini loh iso. Anda punya korek ya, beli korek misalkan tokai, terus Anda video buat 1 menit, terus Anda upload, tautkan keranjang ya, link penjualannya milik orang lain, ya pasti akan laku gitu. Ya, di Shopee juga sama, di Tokopedia juga sama. Ya, nah itu namanya afiliasi. Ini pekerjaan yang paling mudah ya menurut saya ya. Selama saya bekerja sebagai HRD Personalia di sebuah perusahaan 15 tahun, ini adalah pekerjaan yang paling mudah menurut saya. Anda tidak perlu jadi sarjana. Loh ya, untuk jadi afiliator itu tidak perlu jadi sekolah tinggi-tinggi. Loh ya, Anda bisa mendapatkan. Yang penting apa? Anda tidak izin. Loh ya, yang penting Anda tidak izin. Lalu apa izin wong gak nyolong kok gitu loh ya. Wong kita tidak merugikan orang, kita jualan. Ya, kita ini katakanlah jihad. Nah itu yang harus Anda lakukan. Ya. Loh ya teman-teman ya. Saya kadang itu greget gitu loh ya. Kalau ada komentar itu yang mengatakan saya tidak punya modal, mau usaha apa tidak punya modal lah itu. Uangnya nggak gelem mikir loh ya. Tuhan itu mengkondisikan Anda itu kepepet supaya pikiran Anda itu tidak buntu gitu loh ya. Tidak atos, supaya Anda mikir. Lah kok malah saya mengeluh sambat, saya ini tidak punya modal lah habis. Terus menanggapi komentar ini, hari ini satu video saja, tapi ya lumayan panjang ini. Saya dulu pernah ketindihan sejak SMA sampai bertahun-tahun dan hampir tiap hari. Awalnya takut karena macam-macam makhluk, bahkan tidur siang pun harus tindihan dan sangat jelas. Hingga pada akhirnya bisa saya sengaja, awalnya sakit tapi pas disengaja tidak sakit lagi. Hanya bisa berkeliling dengan jarak 100 meter karena berat banget. Tapi saat ini saya sudah 42 tahun sudah jarang tindihan karena ketika mau tindihan
Mudah banget ditolak. Saya masih lajang, tapi dikira masih 25 tahun. Karena kulit saya juga tidak seperti seumuranku. Padahal pekerjaan saya tiap hari depan komputer. Jarang tidur. Bersambung. Nah, ini pertanyaan tidak jelas ya. Kalau Anda mudah tindih, itu berarti sukmamu lemah. Ya. Berarti sukmamu lemah. Ya. Kalau sukmamu lemah, harus jelas ibadahmu, tirakatmu melempem. Itu saja kesimpulannya. Solusinya ya diperbaiki itu. Ya. Saya mau tanya, kadang terlintas kejadian yang akan datang. Soraya, official. Tapi saat sengaja pengen tahu sesuatu yang akan datang, malah nggak tahu. Kejadian yang terlintas itu spontan. Mau tanya, apa bisa dipelajari atau diasah rasa itu? Bagaimana caranya puasa? Ya. Jadi spontanitas itu adalah batin. Itu adalah olah batin. Basic dasarnya adalah olah rasa. Cara mempertajamnya adalah dengan puasa. Wis kuncinya di sana. Ya. Karena ketika Anda memaksa ingin tahu kejadian yang akan datang, itu jatuhnya pikiran. Padahal dimensi pikiran itu dimensi luar. Ya. Sedangkan dimensi alam semesta ini ya, yang kita tangkap informasinya itu adalah dimensi batin. Itu caranya seperti itu. Pak Ustadz, saya juga suka lihat buku Primbon Jawa. Lahir Jumat. Itu kalau mau kerjain sesuatu rasanya males, tapi kalau udah aku kerjain langsung semangat dan malah malas untuk berhenti. Ini justru susah, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Ya. Jadi kalau Anda mau memulai sesuatu itu males ya. Tapi ketika sudah memulai sesuatu itu males untuk berhenti. Nah, berarti masalahnya ada di awal ya. Maka yang Anda harus lakukan adalah menguatkan alasan Anda. Kenapa Anda ini harus sukses? Ketika Anda punya alasan, kenapa Anda harus sukses? Maka rasa malas itu akan hilang. Akan berganti dengan motivasi, akan berganti dengan semangat juang. Itu caranya seperti itu. Terus juga masih pertanyaan yang sama ya. Saya janda lebih dari 20 tahun. Tapi takut cari pasangan. Padahal anak mengizinkan. Tapi saya sendiri yang takut salah pasangan. Baru itu tadi terus tujuan. Baru itu tadi maksudnya apa? Saya masih sehat panjang umur. Mau menjenguk bila saya pulang nanti. Bapak saya masih sehat panjang umur. Saya ya sudah gitu loh ya. Jadi kalau ada pasangan ya sudah dijalani ya. Niatnya gini gitu loh ya. Ketika kita ini mendapatkan pasangan lagi, itu adalah bagian dari proses perjalanan spiritual Anda. Niatkan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu saja. Soal katakanlah di tengah masalah dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses spiritual Anda. Jadi tidak perlu Anda sesali ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan impian Anda, harapan Anda, ya memang seperti itu gitu loh. Kita tidak, kadang apa yang kita inginkan, impikan itu tidak sesuai, teman-teman. Ya tujuannya balik sembarang kali mbok jaluk, mbok dituruti, ya nanti Anda ini malah bahaya. Apa gunanya mata batin terbuka? Mau dijelaskan manfaat dan kelebihannya, karena saya awam, pengen tahu. Makasih. Ya, mata batin terbuka itu ya supaya Anda bisa melihat yang sebenarnya. Karena tidak sesuatu ya tidak semua yang kita tangkap dengan mata kita, dengan pikiran kita itu selalu benar. Tapi ketika Anda tangkap dengan mata batin Anda itu pasti benar. Pernahkah teman-teman Jumat Wage ya dihadapkan pada sebuah masalah jebret? Atau Anda mau terkena masalah itu loh ya. Itu kan pasti ada informasi sebelumnya yang mendahului peristiwa itu. Tapi Anda gubris. Baru setelah kejadian jebret hancur hidupmu baru Anda sadar, oh iya.
tadi saya sudah merasa bahwasannya petunjuk itu orang ini tidak baik. Tapi pikiran saya, mana mungkin dia menipu saya. Jadi mata batin itu seperti itu. Ya, mata batin itu manfaatnya ya mampu melihat yang sejati. Ya. Bukan hanya melihat demit ya. Itu juga salah satunya. Juga mampu melihat masa depan Anda. Ya, jadi seperti itu. Terus apa lagi? Masak iya. Apa ini? Oh, sadar diri. Ya. Jadi dia ini dulu pendendam, ngamuan, emosi dan sebagainya. Sekarang dia itu sudah sadar. Ya bersyukurlah. Gitu ya. Demikian saudaraku Jumat Wage. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.